Oke, shalom. Temanya hari ini adalah knowing what to believe. Kita harus tahu apa yang kita percayai. Kenapa? Di tengah semua ini saya lihat banyak juga kepercayaan orang-orang, termasuk orang-orang Kristen juga mulai goncang. Kenapa? Di tengah pandemi COVID, ada yang di PHK, ada yang kena COVID, ada yang sakit, ada yang bahkan sampai meninggal juga. Dan di tengah itu semua banyak yang goyang juga jadinya kepercayaannya. Karena itu hari ini saya mau kita balik lagi ke dasar, ke basic. Dan dari situ kita akan menata ulang kehidupan kita seperti apa seharusnya di tengah pandemik ini. Knowing what to believe. Untuk kita bisa tahu, kita bisa percaya, itu sebetulnya dibutuhkan yang namanya pengenalan. Kenapa? Mana mungkin sih bisa percaya kalau kita nggak kenal. Contoh, ada Pak Chandra di sini. Kalau saya nggak kenal Pak Chandra, saya nggak bisa percaya untuk titipin sesuatu ke dia. Misalnya, waktu itu kita pergi sama-sama ke Israel. Saya bisa bilang, Pak, sebentar Pak, saya mau ke toilet Pak. Ini titip dulu ya barang saya. Kenapa saya bisa percaya titipin ke Pak Chandra? Karena saya kenal siapa Pak Chandra. Tapi kalau saya nggak kenal, ya saya nggak bisa titipin. Selama kita nggak kenal, kita nggak bisa lebih lagi percaya. Nah, karena itu hari ini saya mau ajak kita untuk mengenal lebih lagi siapa sih Tuhan yang kita sembah itu, supaya kita bisa lebih lagi percaya. Dan apakah dampak dari percaya? Luar biasa. Hari ini kita akan lihat Filipi 3 ayat 10. Satu ayat dulu dikatakan oleh Paulus. Paulus bilang yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. I want to know Christ. Jadi yang aku mau itu adalah kenal Kristus dan mengalami kuasa kebangkitannya. Bahasa Indonesia sehari-hari ditulis lebih bagus dan lebih tajam. Dikatakan oleh Paulus, satu-satunya yang saya inginkan. Jadi cuma satu yang saya mau nih. Kalau saya hari ini hidup, apa sih yang saya mau kejar? Satu-satunya yang saya inginkan ialah supaya saya mengenal Kristus. Dan memang di bagian ayat yang lain dikatakan, marilah kita mengenal betapa dalamnya, betapa panjangnya, betapa lebarnya, betapa luasnya daripada kasih Kristus. Begitu luar biasa. Jadi sepanjang umur hidup kita sebetulnya inilah tujuan daripada hidup kita. Seberapa sih kita mengenal Kristus dan mengalami kuasa yang menghidupkan dia dari kematian. Dan kita bisa mengalami. Kenapa? Ada kuasa kebangkitan yang Yesus miliki. Apakah kita bisa mengalami itu atau enggak? Nah, untuk mengenal, karena itu hari ini saya akan bawa kita untuk mengenal lebih dalam lagi. Who is Jesus Christ? Yesus Kristus adalah. Jesus Christ is. Nah, dari mana kita bisa kenal dia? Yesus sendiri yang ngomong siapa pribadi dia sesungguhnya. Yesus bilang, aku adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Yesus sendiri yang bilang, Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Nah, saya mendapati bahwa tiga hal ini, kenapa Yesus ngomong tentang tiga hal ini? Apa itu jalan, kebenaran, dan kehidupan? Karena sebetulnya Yesus adalah seorang pribadi. Dan seorang pribadi itu dibagi dalam tiga bagian. Yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Jadi waktu Yesus bilang dia mau menyampaikan siapa dia sesungguhnya, dia katakan aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Yesus lagi mau katakan inilah roh, jiwa, dan tubuhku. Jadi bicara tentang jalan, itu adalah bicara tentang jalan kemana? Bukan jalan-jalan ke alun-alun, tapi jalan kemana? Jalan ke surga. Yesus bilang, akulah jalan ke surga. Itu masalah keselamatan. Itu adalah masalah roh, masalah rohani. Makanya di dalam tubuh kita, di dalam diri kita, itu adalah ada roh, bagian roh. Yaitu apa? Kesadaran tentang Tuhan. God consciousness. Itulah kesadaran tentang Tuhan. Dan kemudian ada jiwa. Nah, di dalam jiwa ada apa? Ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Yesus juga adalah kebenaran. Apa itu kebenaran? Banyak orang hari ini mereka mempelajari atau belajar. Anak-anak juga dari kecil kita ajar kebenaran. Mana yang benar, mana yang salah. Mana yang benar. Jadi apa? Ini adalah masalah jiwa. Dan kehidupan. Apa itu kehidupan? Ya kehidupan dalam daging. Kehidupan sehari-hari. Yaitu kehidupan selama kita ada di dunia ini. Makanya itulah words conscious, kesadaran akan kehidupan di dunia. Nah, Yesus mengenalkan tiga hal pribadinya ini.
Dan kita harus bisa menangkap seluruhnya, seutuhnya daripada Yesus ini. Secara roh, secara jiwa, dan secara tubuh. Nah, saya akan mulai dengan jalan. Jalan kemana? Ya jelas jalannya adalah jalan ke surga. Jadi kita butuh yang namanya tiket ke surga. Tiket ke surga, gimana caranya untuk kita bisa mendapatkan tiket ke surga? Ini hal yang paling penting. Kenapa? Karena semua orang di dunia, semua agama di dunia, mereka berusaha menunjukkan tiket ke surga, menunjukkan jalan ke surga. Tapi saya kasih tahu, mereka cuma bisa tunjukkan, tapi mereka tidak bisa nyampe. Karena apa? Gak ada tiketnya. Satu-satunya tiket ke surga itu adalah lewat Yesus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan di mana kita bisa diselamatkan. Nah, saya bahas dulu dengan cepat ini. Jadi apa sih inti daripada jalan itu? Itulah Injil. Makanya Yesus datang ke dunia, dia menyampaikan Injil. Apa itu Injil? Injil adalah kabar baik. Kabar baik tentang apa? Kita lihat di Yohanes 3 ayat 16. Inilah tiket ke surga. Simple aja. Kita tahu sama-sama ini ayat hafalan ya, dari semua anak kecil juga. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan. Karena begitu besar kasihnya, makanya ia mengaruniakan. Makanya kabar baiknya tentang apa? Tentang kasih karunia. Karena dia begitu kasih, dia mengaruniakan. Itulah isi daripada Injil sesungguhnya. Gospel of Grace. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya, ini kasih garis bawah penting, kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi gimana caranya? Simple aja, percaya katanya. Yang percaya tidak binasa. Ayat 17-nya, ayat 16-nya biasanya hafal. Ayat 17-nya ya nggak semua hafal ya. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Tuhan mengutus Yesus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Diulang lagi di sini. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Jadi simple aja. Cuman masalah apa? Percaya. Percaya tidak dihukum. Kalau tidak percaya, memang sudah ada di bawah hukuman. Karena apa? Karena dosa yang kita lakukan. Nah, sekarang kalau kita berbuat dosa, gimana? 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2 bilang apa? Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Dan ia adalah pendamaian untuk berapa banyak dosa? Segala dosa kita. Segala dosa. Dan kalimat berikutnya bilang, bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Nah, ini saudara perlu tahu. Saya yakin hari ini semua kita sudah percaya. Kita percaya bahwa Yesus sudah menebus dosa kita. Tapi saudara perlu tahu bahwa ternyata Yesus mendamaikan segala dosa, bukan hanya dosa kita saja, tapi juga dosa seluruh dunia. Nah, inilah yang perlu di-note. Jadi ternyata Yesus menebus dosa seluruh dunia, bukan cuma dosa kita saja. Dan itu diteguhkan lagi tuh. Titus 2 ayat 11. Karena kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Jadi ternyata kasih karunia Tuhan menyelamatkannya bukan sebagian, karena Yesus tebus dosa seluruh dunia. Jadi dia menyelamatkan semua manusia. Sudah nyata katanya. Masalahnya sekarang adalah, nah, ada banyak tantangan yang sering ditanyakan oleh orang-orang yang bahkan orang ateis. Kenapa katanya, kalau Tuhan yang baik, kenapa mengirimkan orang ke neraka? Dan gimana jawabannya? Tuhan kan baik, Tuhan kan maha baik. Kenapa dia masukin orang ke neraka? Nah, jawabannya kalau kita ngerti ini, kita akan bisa jawab nanti ke depan. Tapi sampai sini saudara tangkap dulu bahwa apa? Yesus sudah menebus dosa seluruh dunia. Jadi memang dosa seluruh dunia. Bahkan dikatakan di sini, tuh kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Jadi sebetulnya Tuhan memang begitu baik. Semua manusia dia sudah selamatkan. Tapi
Nah, ada tapinya. Ada harus respon dari manusia. Sebelum saya lanjut, kita lihat dulu satu film. Film yang cukup menarik. Perhatikan baik-baik sekali ini film, karena nanti saya akan ada pertanyaan. Perhatikan gambarnya juga ya. Perhatikan, ini tentang tiket ke surga. Nah, inilah filmnya. Tentang kejadian di sebuah stasiun. Inilah penggambaran kehidupan manusia. Lahir. Kemudian mulai bertumbuh. Jadi anak-anak. Mulai sekolah. Lulus sekolah, lulus sarjana. Mulai bekerja. Dia rajin bekerja, dapat promosi. Mulai cari pasangan hidup. Dan akhirnya menikah. Dan punya anak. Sukses, berhasil dalam usaha karena kerja keras. Dan anaknya juga lulus sekolah, lulus kuliah.
Tiba-tiba mendapat serangan jantung. Dan sepertinya kereta ke surga datang menjemput. Dan banyak yang ikut naik kereta ke surga. Permisi, apakah Anda punya tiket? Maaf, bolehkah saya lihat tiket Anda? Masalahnya dia nggak punya tiketnya. Dan meninggal tanpa bisa ikut kereta ke surga karena nggak punya tiketnya. Padahal apakah saudara perhatikan dari awal bahwa ternyata tiket ke surga itu sudah ada di situ dari awal film ini. Tapi bahkan dia nggak bisa lihat itu karena begitu sibuknya. Kalau saya putar lagi ulang dari awal, saudara akan lihat bahwa itu tiket sudah ada di situ dari awal. Tapi dia nggak lihat dan dia nggak perhatikan itu. Dan apakah untungnya kalau seorang dapat seluruh dunia ini tapi kehilangan nyawanya? Dan sebetulnya tiket ke surga Tuhan sudah sediakan bagi semua orang di dunia ini. Tapi banyak orang tidak peduli. Dan banyak orang juga nggak sadar tentang hal itu. Jadi sebetulnya tiket ke surga itu apa? Yohanes 3 ayat 16 tadi yang kita baca. Karena begitu besar kasihnya, maka dia memberikan keselamatan buat kita. Dan kita barang siapa percaya, kuncinya sebenarnya simple. Salvation is plain and simple. Sebetulnya keselamatan itu gampang. Tinggal apa? Tinggal percaya. Jadi hari ini saya mau ingetin kita lagi semua. Sebetulnya Tuhan sudah tebus dosa seluruh dunia. Tinggal kita kasih tahu orang, suruh apa? Percaya. Gitu aja kita nggak mau kasih tahu orang. Padahal gampang. Dan herannya orang yang dikasih tahu pun nggak mau percaya juga. Nah, jadi sekarang gimana caranya orang bisa percaya? Orang bisa selamat.
Dikatakan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ini ditanyakan oleh seorang kepala penjara waktu itu di Filipi. Waktu semua kabur dan orang ini mau bunuh diri kepala penjaranya. Dan kemudian Paulus jawab apa? Waktu ditanya gimana caranya aku bisa selamat? Paulus jawab, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Bahkan engkau dan seisi keluargamu. Jadi sebenarnya simple. Cuman apa? Balik lagi, percaya. Nah, masalahnya sekarang, the number one controversy with the human race, itu adalah the evil heart of unbelief. Masalahnya, masalah terbesar buat manusia, sebetulnya adalah apa? Hati yang tidak mau percaya. Itu dikatakan di Ibrani 3 ayat 12. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat, dan yang tidak mau percaya, tidak percaya, oleh karena ia murtad dari Tuhan yang hidup. Jadi inilah penyebabnya. Iblis bikin orang gak percaya. Nah, gak percaya itu bahaya sekali. Apa bahayanya daripada tidak mau percaya? Kalau tadi saudara lihat bahwa antara dunia dan surga itu ada jurang pemisah. Itulah seperti neraka. Dan apa yang memisahkan itu adalah dosa. Tapi tadi saya katakan di awal bahwa dosa sebetulnya sudah ditebus. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Tuhan ialah segala dosamu. Itu Yesaya 59 bilang ayat 2. Jelas. Tapi kan dosanya sebetulnya udah ditebus. Oleh siapa? Oleh Yesus di kayu salib. Tadi dibilang dia menanggung dosa seluruh dunia. Jadi sebetulnya dosa udah bukan masalah lagi. Kenapa? Karena udah ada salib Kristus. Jadi semua orang sudah diselamatkan sebetulnya. Tinggal apa? Tinggal mau percaya. Semua dosa sudah ditebus. Tapi ada satu dosa yang bisa mengirim manusia ke neraka. Apa itu? Adalah tidak mau percaya dan menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Jadi satu-satunya dosa sebetulnya adalah gak percaya. Itu aja yang bisa ngirim orang ke neraka. Sedangkan kalau percaya, beres sebetulnya, tinggal percaya, simple. Martin Luther makanya pernah bilang gini katanya. So unbelief alone commits sin. Jadi nggak percaya aja sebetulnya itu udah lakuin dosa. Kenapa? Karena Kristus call unbelief the only sin. Bahkan Kristus bilang tidak percaya itulah satu-satunya dosa. Thomas Aquinas, ini bapak gereja yang hidup tahun 1200-an. Dia bilang apa? Unbelief is the greatest sin. Tidak percaya itu adalah dosa terbesar katanya. Dietrich Bonhoeffer, ini orang Jerman. Dia seorang pendeta juga terkenal. Dia bilang apa? There is no worse sin. Tidak ada dosa yang lebih besar katanya. Yang lebih parah gitu. Daripada tidak percaya kepada Injil. Karena apa? Ketika nggak bisa percaya, itulah yang menyebabkan orang nggak mau percaya Yesus. Dan kalau nggak percaya Yesus, gimana mau masuk surga? Padahal dosanya sudah ditebus. Padahal semua dosa sudah ditebus Yesus. Itu aja. Jadi kuncinya kan simpel sebetulnya keselamatan itu. Makanya di Roma 10 ayat 9 bilang apa? Jika kamu ngaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Tuhan telah membangkitkan dia dari antara orang mati, Yesus sudah mati dan bangkit, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Very simple untuk selamat. 1 Yohanes 5 bilang kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Tuhan lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Bapa tentang anaknya. Barang siapa percaya, lihat kuncinya semua adalah di situ. Barang siapa percaya kepada anak, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Dan inilah kesaksian itu. Apa kesaksiannya? Bahwa Tuhan sudah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Jadi hidup yang kekal kita sudah terima bahkan dari sekarang sebetulnya. Kita nggak akan pernah mati. Kalau mati adalah cuma tidur sementara. Nanti kita akan dibangkitkan. Itulah kesaksiannya ketika kita percaya ke Yesus. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Ayat ke-12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Nah, kita masih bahas ini tentang jalan ya. Nanti kebenaran dan hidup. Lihat, kalau kita punya anak, ia memiliki hidup. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Hidup ini. Jadi efeknya ternyata dari keselamatan, dari jalan, bisa berefek sampai kepada hidup di dunia ini. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semua itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya. Diulang-ulang terus sampai bosan. Sepertinya saya juga ulang-ulang. Kenapa? Karena kata percaya ini penting. Nanti
percaya kepada nama Yesus, tahu. Jadi kita yang sudah percaya kepada Yesus, kita harus tahu. Tahu apa? Bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. 2 kali diulang nih di Yohanes juga. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Kenapa kita berani percaya? Karena siapa yang percaya dapat hidup yang kekal. Nah, itu aja simple. Makanya kita yang percaya, kita harus tahu bahwa kita sudah terima hidup yang kekal. Gimana caranya? Dimulai dengan percaya. Dimulai dengan percaya. Pertanyaan saya sekarang. Tarik napas dulu setelah ngebut ngos-ngosan. Susah atau gampang sih untuk percaya? Masuk akal apa enggak sih? Bahwa kita tinggal percaya, semua dosa kita diampuni, dan kita bisa masuk surga. Hanya dengan percaya loh. Tapi saya mau tanya dulu hari ini saudara semua, yang ikutan Zoom, yang dengar hari ini. Saudara udah percaya nggak? Anggaplah saudara sudah percaya. Berarti saudara sudah terima hidup yang kekal. Amin. Bahwa keselamatan sebetulnya itu bukan goal kita. Keselamatan itu bukan goal. Salvation is not a goal to achieve. Bukan goal yang harus diraih. Kenapa? Karena keselamatan sebetulnya but a gift to receive. Keselamatan itu sebetulnya adalah hadiah yang bisa kita terima. Gimana cara terimanya? Kita nggak usah lakuin apapun. Tinggal percaya pada apa yang Yesus sudah buat di salib. Kita percaya Yesus adalah Tuhan, turun ke bumi, mati di salib, menanggung dosa kita, dia bangkit lagi. Udah beres, selesai. Simple. Dan kita terima hidup yang kekal. Hanya begitu simpelnya. Keselamatan adalah sebuah hadiah, bukan goal yang harus kita raih. Jadi simple. Nah, masalahnya sekarang, ini aja nggak gampang orang bisa terima. Masa sih sebegitu gampang untuk bisa masuk surga hanya dengan apa? Percaya cerita tentang Yesus katanya. Tapi berkali-kali saya ulang itu, baca tuh ayatnya begitu banyak. Itulah sebabnya. Gimana kita bisa percaya? Di awal tadi saya bilang, kita harus mengenal. Kita harus mengenal. Nah, saya mau lanjut ini yang lebih exciting. Saya harap sampai sini semua sudah percaya. Dan sudah bisa terima. Simple aja, percaya. Meskipun gak masuk akal sih memang sebetulnya. Gimana caranya? Cuma dengan percaya beres kita bisa masuk surga. Tapi kita terima dengan iman, dengan percaya. Karena kita kenal Yesus. Nah, ternyata keselamatan itu Tuhan sudah berikan buat kita. Sudah disediakan. Dan keselamatan ini dalam bahasa Yunaninya itu pakai kata sozo. Keselamatan sozo itu bukan hanya keselamatan masuk surga. Jadi yang Tuhan sudah berikan, sudah sediakan bagi kita, bagi orang yang percaya, itu adalah keselamatan bukan cuma hanya masuk surga, tapi keselamatan selama kita hidup di bumi, kita di-heal, disembuhkan juga, kita di-rescue, kita save kemana-mana. Kenapa setiap orang setiap hari butuh selamat? Naik motor kita butuh selamat dari satu tempat ke tempat lain. Naik mobil juga butuh selamat. Setiap hari kita butuh keselamatan. Dan itu artinya tuh luas keselamatan ini. Bahkan dalam hidup kita itu making a one whole and complete. Semuanya jadi baik lagi dalam hidup kita. Tidak ada yang kurang katanya. Dan semuanya di renewal and restoration all things to Christ. Ketika kita terima Yesus, semuanya diperbaharui oleh Kristus. Kehidupan kita sesungguhnya. Keluarga kita, kesehatan. Jadi segala sesuatunya. Nah, itulah keselamatan yang Tuhan berikan, yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi kita perlu tahu bahwa kita sekarang sebagai orang percaya, tadi kan ngakunya semua kita udah percaya nih. As believers, we have everything in Christ. Sebagai orang percaya, kita terima semuanya, kita sudah punya semuanya. Termasuk keselamatan ke surga. Nah, sampai sini saya harap saudara bisa nangkap. Yang kedua, Yesus bilang siapa dia? Dia adalah the truth. Ini adalah masalah di jiwa. Kalau tadi adalah masalah di roh, kita udah selamat secara roh, kita pasti masuk surga dengan kita percaya Yesus, jalan ke surga. Yesus adalah jalan, selesai, beres. Dan sekarang Yesus juga adalah kebenaran. Inilah masalah jiwa. Disinilah biasanya banyak orang sulit untuk percaya. Jadi herannya, untuk keselamatan bisa percaya, tapi masalah kebenaran susah percaya. Apa itu kebenaran? Yesus bilang,
Kebenaran itu, kalau kamu tahu kebenaran, kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu, katanya. Apa sih kebenaran? The absolute truth. Kebenaran sejati itulah firman Tuhan. Siapa Yesus? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan sendiri yang turun jadi manusia. Jadi Yesus itulah sang firman. Nah, yang kedua tentang kebenaran, kita harus percaya pada sang kebenaran ini, pada firman-Nya. Makanya what you believe, ketika kita percaya pada firman ini, what you believe determines the way you feel and act. Ketika kita percaya, ternyata efeknya itu bisa sampai kepada jiwa, feel. Dalam jiwa adalah pikiran, perasaan, kehendak. Dan ada act, perilaku dari tubuh. Jadi ketika kita percaya, efeknya adalah ke jiwa dan ke tubuh bahkan. Yang Tuhan sudah sediakan. But it doesn't change the truth. Tapi apapun yang kita rasakan ini, ketika kita percaya, nggak akan ngefek kepada kebenaran. Kebenaran tetap adalah kebenaran. Saudaramu nggak percaya kebenaran, dia adalah tetap kebenaran. Apa tadi kebenaran? Firman. Makanya saya sering sampaikan justru tentang hal ini, tentang masalah di jiwa. Kali ini saya sampaikan tentang roh, keselamatan dulu. Tentang jiwa saya paling sering khotbahin ini. Makanya believe the truth of God's word over the fact of your circumstances. Percayalah kepada kebenaran firman lebih daripada kenyataan kita. Lebih daripada kenyataan. Karena apa? Saudara perlu tahu, God's word will not return to him void. If he said it, he will do it. Saudara tahu betapa luar biasanya firman, karena firman adalah Tuhan sendiri. Dia tidak akan kembali dengan sia-sia, katanya. Dan apa yang sudah dikatakan, yang sudah diomongkan oleh Tuhan, itu pasti terjadi. He will do it. Firman itu akan mengerjakan sesuatu. Pasti. Ini luar biasa. Dan lihat ini. Inilah kabar baik bagi kita. Buat kita semua yang sudah percaya secara roh kepada Yesus. Yohanes 1 ayat 12 bilang, tetapi semua orang yang menerima Yesus, kita terima Yesus, kita percaya, kita undang dia masuk dalam hidup kita, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Tuhan. Siapa? Yaitu mereka yang percaya. Lagi, dalam namanya. Dan di Roma dibilang, dan jika kita adalah anak. Nah, tadi kan dibilang yang percaya, kita diangkat jadi anak. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Kalau ahli waris itu apa sih? Ahli waris itu adalah seseorang yang pasti terima. Tapi pertanyaannya, kalau ahli waris sudah terima atau belum? Belum tentu sudah terima. Anak saya adalah ahli waris saya. Kenapa? Saya bikin warisan, surat waris. Surat waris, tapi anak saya belum terima warisan itu. Tapi karena dia adalah anak, dia pasti akan terima semua warisan itu. Nah, saudara perlu tahu dalam kehidupan kita hari ini, saudara juga adalah anak, saudara sudah terima warisan. Sudah terima apa? Saudara adalah ahli waris. Yang pasti akan terima apa yang Tuhan sudah sediakan. Masalahnya saudara belum terima. Karena untuk terimanya tadi perlu apa? Percaya untuk semua itu. Tapi ahli waris sudah tersedia semuanya. Tanpa saudara usahakan. Maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan. Jadi siapa ahli waris itu? Anak adalah ahli waris. Dia layak, berhak terima semua janji Tuhan. Layak terima semua janji. Berarti makanya saudara harus perlu tahu janji Tuhan. Dan Abraham ini contohnya terhadap janji Tuhan. Ia tidak goyah oleh ketidakpercayaan. Bahkan ia diteguhkan oleh iman dan memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Serta yakin sepenuhnya bahwa apa yang telah Tuhan janjikan, dia pasti sanggup menggenapinya. Maka hal itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Jadi apa? Kita adalah ahli waris. Kita percaya Yesus, Tuhan sudah sediakan. Kapan kita bisa terima? Ketika kita percaya sungguh-sungguh janji Tuhan itu. Karena apa? Kita yakin katanya bahwa Tuhan pasti sanggup menggenapinya. Kalau kita yakin dan percaya, itu akan terjadi, itu akan kita terima. Makanya saya sering bilang,
Karena janji Tuhan itu pasti terjadi. Janji Tuhan tidak lekang oleh waktu. Semua janjinya kepada umatnya tidak ada yang tidak digenapi. Semuanya pasti terjadi. Pasti. Dan janji inilah yang menjadi strong foundation hidup kita. You can build your life on them. Hidup kita hari ini didasari pada setiap janji Tuhan melalui firman-Nya. Karena Dia adalah kebenaran. Dia adalah jalan dan kebenaran. Kita bisa terima semuanya itu. Di 2 Korintus 1 ayat 20 dibilang, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Tuhan. Bahasa Inggrisnya lebih keren. Bahasa Inggrisnya bilang gini, for no matter how many promises God has made. Tidak peduli berapa banyak janji Tuhan, katanya. Berapa banyak pun janji Tuhan yang Tuhan sudah buat. Berapa banyak, gak peduli, katanya. Semuanya adalah ya di dalam Kristus. Karena kita sudah terima Kristus. Itu adalah ya, bersama dengan Kristus kita terima segala sesuatu sebagai orang percaya. Dan kita berkata, dan bahasa Inggrisnya bilang, and so through Him, melalui Dia, the Amen is spoken by us. Lebih keren ya bahasa Inggrisnya ya. Dan apa? Karena itu di dalam Dia, amin itu dikatakan oleh kita. Untuk kemudian bisa menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Maksudnya apa sih? Simpelnya adalah untuk terima sesuatu hadiah yang paling luar biasa. Saudara tahu hadiah yang paling luar biasa itu apa? Keselamatan. Kita terimanya apakah dengan usaha? Tidak. Kita terima hadiah keselamatan dengan apa? Dengan percaya. Itulah jalan ke surga. Tapi Yesus juga itu jalan buat roh. Tapi Yesus juga adalah kebenaran. Dan untuk terima itu, kita pakai apa? Pakai percaya juga. Kebenaran apa? Firman. Firman apa? Setiap janjinya. Karena dalam firman itu ada janji Tuhan. Dan gimana caranya kita terima? Sama. Percaya. Masalahnya sekarang adalah, saya lihat banyak orang bisa percaya Yesus untuk jalan ke surga dan keselamatan. Padahal itu yang lebih besar dan lebih tidak masuk akal. Kenapa sekarang banyak orang kok nggak bisa terima bahwa semua janji Tuhan adalah ya dan amin ketika kita percaya akan terjadi? Itulah tujuan firman hari ini nih. Itulah masalahnya. Dan dikatakan di sini itu ya dalam Kristus. Tinggal sekarang kita ngomong apa katanya? Yang ngomong amin. Amin adalah let it be. Jadilah seperti yang memang harus terjadi. Jadilah seperti memang apa yang tertulis. Itulah kita bilang amin. Dan ketika kita spoken, amin. Itu akan jadi kemuliaan bagi Tuhan. Dalam arti apa? Kita akan terima semua janji Tuhan. Saudara akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Makanya as we live in God's word, we will walk in life in its fullness until we overflow. Ketika kita hidup di dalam firman itu, kita akan berjalan di dalam kehidupan yang dipenuhi sampai berlimpah. Sampai berlimpah. Nah inilah yang Tuhan sebetulnya sudah sediakan buat kita. Tinggal kita bisa nggak percaya. Itulah tantangan bagi kita. Nah ada satu perumpamaan dulu yang Yesus ceritakan. Perumpamaan yang bagus sekali. Tentang perumpamaan seorang penabur. Apa yang ditabur? Benih. Apa itu benih? Benih adalah firman Tuhan. Dia tabur firman-Nya. Dia tabur benih milik dia. Dia tabur. Dan dikatakan yang Tuhan mau adalah supaya kita bisa rooted and grounded in God's word. Kita bisa berakar. Berakar di dalam firman itu. Kita percaya penuh. Itulah yang Tuhan mau. Karena ketika kita berakar penuh, akar kita kuat, kita akan menghasilkan hidup yang buah-buah. Kita akan rasakan buah-buah daripada benih itu. Dan kita apa? Kita cuman apa? Mengakar aja pada firman dan kemudian kita akan menghasilkan buah katanya. Kita akan hasilkan buah itu. Nah, tapi di sini ada cerita. Lihat lagi-lagi. Yang pertama katanya, itu jatuh di pinggir jalan. Yang kedua, jatuh di tanah yang berbatu. Yang ketiga, jatuh di semak duri.
Yang keempat, jatuh di tanah yang baik. Dan yang pertama katanya jatuh di pinggir jalan, itu adalah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka apa? Jangan percaya dan diselamatkan. Kenapa? Lagi-lagi, kunci untuk menerima dari Tuhan itu adalah percaya. Terima keselamatan lewat percaya. Terima janji Tuhan lewat percaya. Makanya iblis lihat di sini, dia ambil firman supaya mereka jangan percaya dan jangan diselamatkan. Yang kedua, itu jatuh di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar di dalam firman tadi. Berakar dalam firman. Mereka percaya sebentar saja. Dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Lihat problemnya di mana? Percaya. Yang pertama, iblis ambil, nggak bisa percaya. Yang kedua, percaya sebentar. Udah sampai berbuah belum? Belum. Keburu apa? Murtad. Murtad adalah ya nggak percaya. Balik lagi nggak percaya. Yang ketiga, terhimpit dengan masalah. Yang keempat, barulah bisa terima fruitful, semuanya yang Tuhan sediakan. Nah, inilah yang Tuhan mau. Jadi hari ini saya mau sampaikan ke saudara. Tahukah saudara Satan greatest weapon? Apa sih senjata terbesar daripada iblis? Itu adalah dia buat man's ignorant of God's word. Dia membuat manusia tidak peduli dengan firman. Kalau nggak peduli dengan firman, nggak akan terima di dalam kehidupan. Nah, kenapa? Ini ada satu kalimat bagus. Ignorance of the scripture is the ignorance of Christ. Ketika kita mengabaikan firman, pada mulanya adalah firman. Yesus sendiri, Kristus sendiri adalah firman. Berarti kita mengabaikan Kristus. Makanya mungkin kita nggak terima segala sesuatu. Dan itulah yang iblis buat. The devil wants you to pay attention to your feeling. Iblis maunya kita fokus pada perasaan kita. Pada apa? Fokusnya pada keadaan. Pada situasi, pada kondisi. Tapi Yesus mau untuk kita pay attention to His truth. Tuhan mau kita fokus kepada kebenarannya. Kebenaran tadi apa? Firman, janjinya. Itulah yang Tuhan mau. Dan ketakutan terbesar setan justru inilah. Satan fears our discovery of God's word. Yang setan takut adalah kalau kita bisa menemukan firman kebenaran atas setiap janji. Kenapa? Karena janjinya adalah ya dan amin. Itulah warisan kita. Jadi seperti apa waktu kita baca firman, kita ketemu warisan kita. Begitu kita bilang, ya amin. Dapat kita itu. Warisannya sudah ada di situ semua. Kita percaya, kita terima. Dapat terjadi dalam hidup kita. Makanya setan takut sekali kalau kita bisa temukan firman itu. Because our ignorance of it is the most effective weapon he can use against us. Karena ketika kita mengabaikan firman, gak percaya pada firman, justru disitulah senjata iblis efektif terhadap kita. Kenapa? Kita akhirnya gak terima apa yang seharusnya kita terima. Setiap janji Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, bagian ketiga saya mau bicara tentang the life. Makanya kalau saudara bisa terima kebenaran itu, saudara akan bisa terima kehidupan yang luar biasa. Saya cukup sedih, kenapa? Saya lihat banyak orang Kristen hari ini hidupnya nggak beda dengan orang dunia. Betul. Kenapa? Orang dunia takut, ikut takut. Orang dunia khawatir, ikut khawatir. Orang dunia sakit, ikut sakit bahkan mungkin. Orang dunia stres, ikut stres. Kenapa ya? Makanya saya mulai merenung, apa sih Tuhan problemnya? Kita kan harusnya berbeda. Kenapa? Kita udah terima keselamatan. Itulah the way. Ketika kita percaya. Nah, Tuhan bilang problemnya adalah the truth. Inilah jiwa kita. Jadi peperangan itu ada di sini. Percaya nggak sih kita pada firman itu iya dan amin? Hari Kamis kemarin saya diundang
khotbah di salah satu persekutuan lah, pakai Zoom juga. Dan saya khotbahin tentang kebenaran ini, kebenaran firman. Dan di akhir itu ada waktu tanya jawab. Dan saudara tahu apa? Abis-abisan saya diserang, mereka tidak percaya pada apa yang saya khotbahin. Sedih betul buat saya. Beda banget dengan khotbah di sini. Kenapa? Ya karena memang baru pertama kali sih. Dan saya juga nggak nyangka ternyata sebegitu sulitnya orang bisa percaya bahwa firman itu adalah ya dan amin. Betul. Bahkan saya bilang gini, bahwa oleh bilu-bilu Yesus kita sudah sembuh. Percayalah kalau kita sakit. Bahwa oleh darah Yesus, bilu-bilu Yesus kita sudah sembuh. Kemudian orangnya tanya bilang apa? Pak, apakah semua firman itu buat kita? Bukankah itu firman diomongkan kan buat orang Yahudi, buat si A, buat si B? Itu kan kalau baca konteksnya dong, ini buat itu, buat ini, buat itu. Mazmur 91. Mazmur 91 kan itu Mazmur Daud. Itu kan ditujukan buat Daud katanya. Perlindungan Tuhan 1000 rebah di kiri, 10.000 rebah di kanan. Saya bilang itu tidak akan menimpamu. Percayalah, saya bilang. Dan mereka semua cuma bengong lihat saya. Saya sampai aneh loh. Yang salah siapa ya gitu. Ketika saya percaya pada firman, mereka justru ini orang aneh katanya. Terus saya bilang kan di situ, saudara percaya nggak? Ketika saudara percaya dan terima Yesus, saudara pasti masuk surga. Amin? Amin. Percaya. Ada plan B? Kalau ternyata Yesus salah gimana? Kalau ternyata Yesus bohong gimana? Kalau ternyata setelah kita percaya, ternyata kita nggak masuk surga gimana? Saudara meragukan itu nggak? Rasanya kita enggak ya, nggak meragukan ya. Ada nggak saudara plan B? Dengan kata lain begini, ya kalau ternyata agama Kristen, Yesus tidak menyelamatkan, ternyata yang menyelamatkan agama Buddha gimana? Makanya di rumah ya simpanlah patung Buddha juga lah. Siapa tahu kalau Yesus gagal nyampein kita ke surga, paling nggak ada Buddha tuh yang bisa bawa kita ke surga. Mungkin gitu kan. Kalau perlu Al-Quran juga punya gitu kan. Apakah saudara begitu? Dengan saudara begitu sebetulnya menunjukkan bahwa saudara sedang tidak percaya. Simpel aja kan. Ketika saudara punya plan B berarti saudara sedang tidak percaya bahwa keselamatan lewat Yesus satu-satunya. Nah, itu tentang jalan ke surga. Apa bedanya ketika Yesus bilang, aku adalah kebenaran? Ketika saudara tidak percaya dengan kebenaran firman, dan saudara membuat plan B dari kebenaran firman, sebetulnya saudara juga sedang tidak percaya dengan firman yang ada. Dan disitulah kenapa mungkin kita tidak mengalami dan kita tidak terima kebenaran firman itu terjadi dalam hidup kita. Contoh apa? Yang tadi saya bilang. Saya bilang ke situ, saya sih percaya. Apa perlindungan Mazmur 91 bilang, saya bilang. Tuhan menjagai keluar masuk saya. Tuhan jagai sekalipun 1000 rebah, 10.000 rebah tidak akan menimpa, saya bilang. Saya percaya bahwa oleh bilu-bilu Yesus kalau saya sakit, saya sembuh. Dan saya bilang, saya nggak perlu lagi, bahkan saya tidak ada plan B. Plan B-nya apa? Kalau sampai kena COVID gimana? Saya bilang, saya nggak pernah berpikir bahwa saya kena COVID. Makanya saya nggak sediain tabung oksigen. Saya nggak beli tabung oksigen. Saya nggak beli obat-obatan COVID, obat-obatan isoman. Waktu saya cerita gitu, kemudian saya tanya, gimana yang di sini? Ternyata mereka pada bilang apa? Pak, kita beli Pak semua Pak katanya. Kita itu obat COVID juga kita ada. Suami saya juga beli Pak, di rumah kita banyak. Saya sampai bilang, aneh sekali menurut saya. Aneh sekali. Saudara percaya nggak firman itu bilang begitu? Kalau saudara percaya firman bilang kita tidak akan kena, kenapa saudara beli obat COVID? Berarti saudara punya plan B. Berarti menunjukkan saudara tidak percaya. Dan kalau sampai saudara kena, sekarang saudara mau nyalahin Tuhan? Itulah saya herannya. Puji Tuhan untuk urusan keselamatan, saudara nggak punya plan B. Untuk urusan keselamatan, puji Tuhan. Tapi kan cuma saudara sendiri yang tahu kan? Kalau saudara yakin bahwa kita percaya Yesus, kita pasti selamat. Puji Tuhan. Tapi sekarang bisa nggak kita percaya pada firman-Nya? Karena Jesus not only the way, He is also the truth. Dia juga kebenaran. Kebenaran firman. Bisa nggak kita percaya sepenuhnya pada kebenaran firman? Kenapa beli obat COVID?
Ya kalau kena COVID, Pak. Ya berarti saudara mungkin gak percaya akan apa yang firman ngomong. Aneh menurut saya. Itulah kenapa mungkin dalam kehidupan, sekarang saya mau bahas yang ketiga, the life. Kita gak terima semua janji Tuhan dalam hidup kita secara full. Karena mungkin kita masih meragukan. Jadi memang pertempuran kita ada di jiwa kita. Di apa? Di dalam pikiran, perasaan, kehendak. Kita mulai mikir, waduh, ini ivermectin semua diborong orang nih. Ada temen nawarin nih, oh ikutan lah, beli juga lah 10 lah. Ya alasannya apa? Ya nanti kan bisa dikasih ke orang lain kalau yang kena COVID. Ya itu sekedar alasan. Nggak apa-apa lah. Gitu. Tapi lagi-lagi yuk kita belajar sama-sama. Lanjut lagi. Saya harap saudara bisa nangkap esensi yang saya mau sampaikan hari ini nih. Kita sama-sama belajar. Betul. Kalau keselamatan, hal terbesar yang Tuhan sudah berikan bagi kita, kita tidak ragukan. Masa kita ragukan untuk hal-hal yang kecil? Padahal yang ini loh yang gak masuk akal. Kita percaya Yesus, dosa kita diampuni. Sebetulnya kan gak terlalu masuk akal, tapi saudara bisa percaya. Kenapa hal-hal yang remah-remahnya yang padahal bersama dengan Yesus ini semua sudah diberikan? Kenapa kita gak bisa percaya? Makanya kita gak terima itu semua. Nah, saya lanjut ke bagian terakhir. Makanya, tentang kehidupan. Kehidupan apa yang Tuhan sediakan buat kita? Di Yohanes 20 ayat 31 dibilang apa? These things are written. Itulah sebabnya kenapa semuanya ini ditulis. Apa ditulis? Semua janji dan perkataan Tuhan. Semua kebenaran firman itu dibukukan. Itulah alasannya kenapa. These things are written so that you may believe. Semua ini ditulis supaya kamu bisa percaya. Sebetulnya simpel, saudara. Orang benar hidup oleh iman, percaya itu aja. Percaya Yesus untuk masuk surga. Percaya firman untuk kita terima semua janjinya. Tapi full dong. Itu aja. Simple. Makanya semuanya ditulis supaya kita bisa percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Dan dia adalah anak Tuhan. Dia adalah betul-betul Tuhan. Dan diulang lagi di bawahnya. And that by believing. Dan dengan kita percaya. Dengan percaya kita itu. You may have life in His name. Kita akan bisa terima kehidupan melalui namanya. Jadi gimana caranya bisa kita terima kehidupan yang sesungguhnya yang Tuhan sediakan bagi kita? Dialah kehidupan kita. Itulah kita bisa percaya pada the truth. Makanya inilah urutannya. The way, the truth, you will have life. Christ life. Kita akan menghidupi kehidupannya Kristus. Ketika kita tahu jalannya, kebenaran melalui firman, kehidupan Kristus kita akan alami. Itulah tujuannya. Dan hidup apa yang sebetulnya Tuhan sudah sediakan? Dengan jelas dan tegas Yesus bilang di Yohanes 10 ayat 10. Aku datang ke dunia tujuannya apa? Supaya kamu punya kehidupan. Kehidupan seperti apa? Kehidupan di dalam segala kelimpahan. Amin. Saya yakin sekali itu. Betul. Tinggal apa? Percaya. Tapi kalau firman aja saudara gak bisa percaya. Itulah gak heran kenapa kita gak terima. Please, saya bilang. Saya sedih kalau lihat apa orang-orang Kristen. Orang percaya yang ngakunya orang percaya. Tapi kok gak bisa percaya pada firman. Dan akhirnya mereka tidak terima kehidupan. Dalam segala kelimpahan yang Tuhan sudah sediakan. Makanya percaya. Kalau saudara percaya luar biasa. Lihat Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya barang siapa percaya. Lihat lagi. Yesus janjiin apa kalau kita bisa percaya dalam kehidupan kita? Lihat, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, kata Yesus. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Kuncinya di mana? Yang warna kuning, kasih garis bawah. Percaya.
Ketika kita percaya, saudara bisa lakukan hal yang luar biasa. Semua yang Yesus lakukan di Alkitab, saudara bisa lakukan itu. Bahkan yang lebih besar daripada itu kita akan terima. Amin. Wow, itulah kehidupan yang Tuhan sediakan. Kalau kita bisa percaya. Percaya nggak ini? Badak bisa lewat di jembatan itu yang segitu tipis. Ayatnya bilang, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi musuh dari percaya adalah apa? Melihat. Semakin saudara lihat semua kenyataan, teman-teman saudara mulai kena COVID semua. Teman-teman saudara mulai sedia semua itu obat. Makanya kemudian ya kita ikutanlah, sedia juga obat. Ya siapa tahu nanti kan kena kan, jadi nggak usah pusing nyari. Buat saya itu mendua hati. Ya kita sama-sama belajar ya. Kalau buat saya firman kebenaran adalah kebenaran. Saya nggak mau punya plan B. Sekali lagi. Itulah menunjukkan apa kepercayaan saya ke Tuhan. Percaya betul. Kayak Sadra Mesa Abednego lah. Gitu. Sepertinya. Kalau Tuhan bisa tolong, sekalipun Tuhan tidak tolong saya tetap mau percaya ke Tuhan. Itu aja. Saya tetap percaya ke Tuhan. Sekalipun saya kena COVID, saya tetap percaya ke Tuhan. Tapi sekarang saya percaya ke Tuhan, saya nggak akan kena. Itu. Hidup kita adalah percaya, bukan karena melihat. Dan bagi Tuhan, gak ada yang mustahil. Lukas 1. Ya memang sih, namanya juga bagi Tuhan. Tapi Markus 9 ayat 23, lihat ayat ini. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudara lihat yang warna kuning di situ. Yang di atas tidak ada yang mustahil. Yang di bawah tidak ada yang mustahil. Sama kan? Yang di atas nggak ada yang mustahil. Yang di bawah juga di Markus nggak ada yang mustahil. Yang di atas bagi siapa? Bagi Tuhan. Yang di bawah bagi siapa? Orang percaya. Wow! Tahukah saudara? Karena Kristus sudah ada dalam kita. Kalau Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Dia ada dalam kita. Bagi kita orang yang percaya Tuhan sudah ada di dalam kita, juga nggak ada yang mustahil. Amin. Makanya bilang, I believe. Bilang, aku percaya. Karena Tuhan bilang, everything is possible for him who believes. Segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya. Sebetulnya simpel ya. Cuma percaya doang. Cuma percaya doang. Lihat lagi ini Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, katanya. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah. Lihat, kita orang percaya. Percayalah. Kita minta, kita doa tiap hari. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Lihat, kita harus percaya kita sudah terima. Dari mana kita tahu sudah terima? Apa dasar percaya kita? Janji Tuhan. Saya akan sempat bahas ini. Janji Tuhan. Kan Tuhan udah ngomong. Kalau Tuhan udah ngomong berarti kita udah terima. Kita ahli waris. Sudah terima itu. Sekali saudara tahu janji Tuhan, sebetulnya saudara sudah menang. Satu langkah dari iblis. Tinggal saudara percaya pada janji Tuhan itu. Dan kemudian saudara akan mulai terima itu janji Tuhan. Tapi kalau saudara nggak tahu, nah itulah langkah pertama dulu. Saudara baca Alkitab, baca firman-Nya, baca janjinya. Tapi kalau saudara tahu, inilah dasar doa kita. Saya berdoa, Tuhan aku percaya aku nggak akan kena COVID. Karena Tuhan berjanji sekalipun 1000 rebah, sekalipun 10.000 rebah itu tidak akan menimpaku. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Tidak ada virus itu dekat ke dalam orang rumah semua serumah ini. Kenapa? Itu firman-Nya. Kita ucapkan itu percaya. Dan itu akan diberikan kepadamu katanya. Simple. Makanya you will see it when you believe it. Saudara akan lihat itu jadi kenyataan ketika saudara bisa percaya. Saudara nggak usah lakuin apa-apa untuk terima itu. Simple sebetulnya kekristenan. Terima keselamatan hanya percaya. Untuk terima semua janji Tuhan hanya percaya ya pada janjinya. Tapi percaya ternyata nggak sesimpel itu memang. Kalau kita bisa percaya kita akan lihat itu. Dan Yohanes 11 ayat 40 bilang, if you believe, you will see the glory of God.
Kalau kita percaya, kita akan bisa lihat kemuliaan Tuhan. Dari situ ketika kita lihat, kita percaya, kita akan terima kemuliaan Tuhan katanya. Kita akan alami. If you can believe, all things are possible to him that believes. Sekali lagi, saudara pengen ngalami kehidupan yang berkelimpahan, kehidupan yang Tuhan janjikan. Saudara pengen ngalami itu benih firman itu tertumbuh dan akhirnya menghasilkan buah yang luar biasa. Seperti apa yang Tuhan mau, seperti yang diingini oleh si orang yang menabur. Orang nabur kan pengennya hasilin buah. Makanya saya sepertinya rasain hatinya Tuhan hari ini. Betul, kenapa? Kayaknya Tuhan tuh sedih, betul. Saya bilang, kenapa ya saya lihat banyak orang Kristen kok jadi gak percaya dan meragukan. Dan itulah kerjaannya iblis. Tadi kan dibilang, bikin orang ignore tentang firman. Mereka orang percaya udah terima keselamatan masuk surga, betul. Tapi kehidupannya, jauh dari memuaskan menurut saya. Buat apa? Dari sesuatu yang Tuhan memang udah sediakan. Ternyata selidik punya selidik. Gak beda jauh dengan orang yang lain. Orang yang gak percaya Yesus bahkan sekalipun. Makanya hari ini saya tekankan lagi. Ayo kita percaya, bukan cuma sekedar percaya ke surga. Tapi 3 tahapan. Kita percaya juga pada firman-Nya. Dan kita akan lihat kehidupan yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Amin. Kuncinya cuma satu hari ini adalah just believe. Percayalah. Karena semua lagi digoncangkan hari-hari ini. Dan satu hal yang tidak tergoncangkan. Yaitu apa? Firman. Itulah yang tidak tergoncangkan. Saudara justru kalau lari dari firman, hidup saudara akan goncang. Yang tidak tergoncangkan hanya firman. Tapi banyak orang baca firman dan kemudian tetap gak percaya. Ya goncanglah hidupnya makanya. Jadi hari ini yuk kita sama-sama just believe. Life is found in Jesus. Kehidupan kita temukan di dalam Yesus. Siapa Yesus? Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia adalah jalan untuk kita bisa sampai ke surga. Dia adalah kebenaran. Di dalam firman-Nya yang kita sudah terima semua janjinya adalah pasti ya dan amin. Dan kehidupannya kita akan rasakan karena dia ada di dalam kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, aku sungguh berdoa Tuhan. Biar firman ini bisa diterima. Kami bisa ngerti setiap kebenaran firman ini Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau sudah menyediakan bagi kami kehidupan yang luar biasa. Kehidupan di dalam segala kelimpahan. Karena itulah tujuan Yesus datang ke dunia. Kau sudah katakan itu Tuhan. Biarkan setiap kami bisa terima kehidupan yang luar biasa itu Tuhan. Karena kami semua adalah ahli waris. Kami adalah anak-anak-Mu yang dikasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk pengorbanan-Mu di salib Tuhan. Yang memberikan keselamatan bagi kami. Kami mau percaya buat hal itu Tuhan. Kami terima hidup yang kekal. Kami juga mau percaya akan firman-Mu Tuhan. Setiap janji-Mu adalah ya dan amin. Kami akan lihat itu terjadi dalam hidup kami. Dan kami akan rasakan kehidupan yang luar biasa di dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk malam ini Tuhan. Kami bersyukur untuk firman kebenaran ini. Biarlah kebenaran ini yang akan memerdekakan kehidupan kami di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati semua.